Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-kalam. Apa definisi kalam secara bahasa dan secara istilah, itu sudah kita bahas. Dan satuan dari kalam adalah dinamakan al-kalimatu. Dan dia terbagi menjadi 3 jenis: isim, fi'il, dan huruf. Ya, al-ismu wal fi'lu wal harfu. Isim kita sudah ketahui apa itu dia definisinya, bahkan baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian di sini yang berkaitan dengan ilmu usul fikih, isim dia ada 3 jenisnya. Yang memberikan faedah umum, yang kedua yang memberikan faedah itlaq, yang ketiga yang memberikan faedah khusus. Kemudian fi'il, kita juga sudah ketahui definisinya secara bahasa maupun secara istilah, dan dia memberikan faedah itlaq. Kemudian jenis yang ketiga adalah huruf. Huruf sudah kita ketahui bersama apa itu dia definisinya juga secara bahasa maupun secara istilah, dan dia di sini diberikan salah satu contoh oleh penulis rahimahullah taala, yaitu waw. Di situ waw dia memberikan faedah, juga sudah kita bahas apa faedahnya. Juga contoh yang kedua fa juga sudah kita bahas. Ketiga lamul jarrah, keempat yaitu ala al-jarrah. Sekarang kita masuk ke aqsamul kalami, pembagian kalam. Baqiman Yusuf wa Zakaria. Mada yaf'alan? Hah? Yataghawat. Yusuf wa Zakaria idan huma yataghawatan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yanqasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bis-sidqi wa adamihi ila qismaini, khabarun wa insya'un. Yanqasimul kalamu, kalam terbagi menjadi bi'tibari imkani wasfihi, ditinjau dari kemungkinan mensifatannya dengan jujur dan tidaknya, menjadi 2 pembagian. Ya, jadi kalam nanti ada yang dia bisa disifatkan ini dia jujur, ini dia dusta. Juga ada yang dia sifatnya nggak bisa dikatakan jujur, nggak bisa dikatakan dusta, yang dia dinamakan dengan khabarun wa insya'un. Apa itu khabar? Ma yumkinu ayyusafa bis-sidqi awil kadhibi li dhatihi. Khabar adalah apa yang memungkinkan untuk disifatkan dengan jujur atau dusta pada zatnya. Itu khobar ya, kabar. Kalau ada orang yang mengkabarkan, itu bisa jadi kabarnya bohong, bisa jadi kabarnya benar. Bisa jadi jujur, bisa jadi dusta. Pada zat khobarnya, ingat. Karena nanti kalau yang mengkabarkannya Rasulullah, nggak bisa dikatakan jujur dusta. Pasti benar.
Kalau yang mengkabarkannya Allah nggak bisa dikatakan ini jujur atau dusta, enggak. Itu dia pasti benar. Ya. Oleh karena itu dikatakan khabar di sini adalah ma yumkinu ayyusafa bisidqi awil kadhibi. Ingat lidzatihi, pada zatnya. Berlepas dari siapa yang mengkabarkannya. Itu dia definisi khabar. Penting. Berguna, sangat berguna dalam ilmu usul fikih. Karena seringkali kita jumpai ini dalam Al-Quran, hadis. Kalau kita nggak tahu khobar, sulit nanti. Yaitu khobar adalah yang memungkinkan untuk disifatkan dengan jujur atau dusta pada zatnya. Fakharaja biqaulina ma yumkinu ayyusafa bisidqi wal kadhibi, keluar darinya apa? Al-insya'u. Kenapa? Li'annahu la yumkinu fihi dhalika. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkina ayyuqala innahu sidqun aw kadhibun. Kita sudah tahu tadi definisi khobar, ma yumkinu ayyusafa bisidqi awil kadhibi. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan perkataan kita, ma yumkinu ayyusafa bisidqi wal kadhibi, keluar darinya adalah al-insya, yang memungkinkan untuk disifatkan dengan benar atau bohong, jujur atau dusta. Keluar darinya adalah al-insya. Kenapa? Ada apa dengan insya? Li'annahu la yumkinu fihi dzalik, karena bahwasannya pada insya nggak mungkin dalam hal itu. Jadi insya nggak mungkin di dalamnya disifatkan dengan jujur, disifatkan dengan dusta, nggak bisa. Contoh insya, ana bilang, iftah kitabak ya Zakaria. Lihat, iftah kitabak, apa artinya? Bukalah bukumu. Lihat, itu insya. Bisa gak anak antum bilang, Ustadz Pami bohong? Bisa gak? Nggak bisa, kan nggak nyambung. Pergi, misalnya bilang, pergi antum. Kemudian kalian bilang, Ustadz Pami bohong, Ustadz Pami benar. Nggak bisa disifatkan dengan itu. Atau mungkin dikatakan, jangan main-main, jangan bercanda. Kemudian dikatakan, Ustadz Pami itu perkataannya bohong atau dusta. Nggak bisa. Nggak bisa disifatkan dengan itu. Itu insya. Kalau khobar bisa. Apa khobar? Ya khobar banyak. Misalnya ana bilang Yusuf Sumatra bajunya merah. Itu khobar atau insya? Khobar. Karena bisa disifatkan dengan benar atau salah, jujur atau dusta. Benar gak Yusuf bajunya merah? Nah, berarti jujur. Kalau anak katakan Habli bajunya kuning, nah ini dia khobar atau insya? Khobar. Tapi di sini dia benar atau dusta? Dusta. Itu dia khobar. Bisa disifatkan dengan jujur dan dusta. Adapun insya tidak bisa. La yumkinu fihi dzalik. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu. Kenapa insya nggak bisa disifatkan padanya hal itu, yaitu dengan jujur atau dengan dusta? Fa inna madlulahu, karena sesungguhnya kandungannya laisa mukhbaran anhu, bukanlah pengkabaran. Berdirilah, nah ini bukan pengkabaran, ini perintah. Jangan makan, ini bukan pengkabaran, ini larangan. Nggak bisa dikatakan bohong benar, nggak bisa. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkina ayyuqala, hingga memungkinkan untuk dikatakan innahu sidqun aw kadzibun, sesungguhnya dia jujur atau dia dusta. Nggak bisa. Itu insya. Maka dari definisi khabar ma yumkinu ayyusafa bisidqi awil kadzibi, keluar darinya adalah al-insya. Kemudian lanjut, wa kharaja biqaulina li dzatihi al-khabaru alladhi la yahtamilu as-sidqu aw la yahtamilu al-kadhibu. Ditinjau dari apa? Bi'tibaril mukhbari bihi.
Wadzalika annal khabara min haitsul mukhbaru bihi thalathatu aqsamin. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kharaja biqaulina lidzatihi. Keluar dengan perkataan kita lidzatihi, ya dari definisi khobar, yaitu pada zatnya, nggak bisa disifatkan dengan jujur atau dusta. Pada zatnya, keluar darinya adalah al-khabaru alladzi la yahtamilu sidqu aw la yahtamil kadhibu. Khabar yang tidak terdapat kemungkinan, la yahtamilu, itu tidak terdapat kemungkinan benar, jujur, atau tidak terdapat kemungkinan dusta. Bi'tibaril mukhbari bihi, ditinjau dari yang mengkabarkannya, atau ditinjau dari yang dikabarkan dengannya. Itu dia letter locknya. Ditinjau dari yang dikabarkan dengannya. Dikabarkan dengan Allah, berarti apa? Allah yang mengkabarkan. Dikabarkan dengan Rasulullah, berarti apa? Rasulullah yang mengkabarkan. Berarti lidzatihi, keluar darinya adalah yang ada khobar, nggak ada kemungkinan benar atau tidak ada kemungkinan dusta, ditinjau dari yang dikabarkan dengannya. Seperti Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, di sini kabar gak? Kabar dia. Bukan perintah, bukan larangan. Tapi di sini dia kabar yang nggak bisa disifatkan ini jujur, ini dusta, nggak bisa. Karena yang dikabarkan dengannya Allah. Allah yang mengkabarkan pasti benar. Itu dia. Wadzalika annal khabara min haitsul mukhbaru bihi salasatu aqsamin. Dan demikian itu bahwasanya khabar dari sisi yang dikabarkan dengannya ada 3 pembagian. Yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadhibi, yang tidak mungkin disifatkan dengan dusta, yaitu pasti benar. Pasti benar, nggak bisa disifatkan dengan dusta. Seperti apa? Ka khabarillah, seperti kabar Allah. Wa rasulihi, ingat, as-sabiti anhu, dan kabar Rasulnya yang tetap darinya. Karena ada nanti orang mengatakan ini hadis Rasulullah tapi tidak tetap dari Rasulullah, alias hadis palsu. Maka kalau kabarnya Allah, kabarnya Rasulullah yang tetap darinya itu, dia pasti benar, gak bisa disifatkan dengan kadzib. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bis-sidqi, yang tidak mungkin disifatkan dengan benar, yaitu pasti ini dusta, gak bisa dikatakan benar, pasti dusta. Kal khabari anil mustahili syar'an, seperti kabar kemustahilan secara syariat. Kalau ada orang yang mengatakan dalam agama Islam Allah itu ada 5, lihat di situ, benar atau bohong? Jujur atau dusta? Dusta. Jujur atau dusta, ini yang lain kok nggak pada jawab? Dusta. Nah, itu dia nggak bisa disifatkan dengan jujur, pasti dusta. Karena mustahil, nggak mungkin lah. Atau ada orang yang mengatakan yang memberikan rezeki adalah Rasulullah, maka ini dia pasti dusta, nggak mungkin disifatkan dengan jujur. Au aklan, atau secara akal. Lihat di sini, fal awwalu, yang pertama, yaitu mustahil secara syariat. Ka khabari mudda'ir risalati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kabar orang yang mengaku-ngaku Rasul. Mudda'i itu orang yang mengaku-ngaku. Seperti kabar orang yang mengaku-ngaku Rasul setelah Nabi, ini pasti dusta. Ada orang yang bilang, saya Rasul terakhir setelah Nabi. Siapa nama kamu? Ahmad. Karena kata Nabi Isa nanti akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad. Nah gitu.
Ini dia kejahilan, kebohongan. Maka ini adalah kabar pasti dusta. Nggak mungkin dikatakan benar. Tidak ada kemungkinan benar. Apa iya? Mungkin benar kali. Coba kita cross check. Enggak. Pasti itu bohong. Wasani yang kedua. Yaitu secara akal. Mustahil secara akal. Kal khabari an ijtima'in naqidaini. Seperti kabar berkumpulnya dua lawan, dua perlawanan. Seperti apa dua perlawanan? Kal harakati was sukuni. Seperti bergerak dan diam. Itu dia keduanya saling berlawanan. Bergerak ya bergerak. Diam ya diam. Gak bisa orang bergerak sambil diam. Ada gak orang bergerak sambil diam? Nggak bisa. Kalau dia berpindah pasti ada yang gerak. Maka ini dia mustahil. Nggak bisa disifatkan dengan jujur. Pasti dusta. Kal harakati was sukun, seperti bergerak dan diam. Fi ainin wahidatin, dalam satu mata. Fi zamanin wahidin, pada satu waktu. Nggak bisa. Atau bisa dikatakan habli di atas di bawah. Di mana di atas di bawah? Nggak bisa itu. Habli di atas di bawah. Mobilnya kanan kiri. Mobilnya ke kanan ke kiri. Nggak bisa itu dia. Karena dua perlawanan. Asal itu yang ketiga. Ya tadi yang pertama. Yang tidak bisa disifatkan dengan dusta. Yaitu pasti benar. Yang kedua. Yang tidak bisa disifatkan dengan jujur. Yaitu pasti dusta. Yang ketiga ini. Ma yumkinu ayyusofa bis-sidqi wal kadhibi. Imma ala sawa'i aw ma'a rujhani ahadihima ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Ketiga, ma yumkinu, yang mungkin. Tadi kan yang pada nggak mungkin tuh. Pertama nggak mungkin disifati dengan dusta, kedua tidak mungkin disifati dengan jujur. Ini yang mungkin. Ma yumkinu ayyusofa bis-sidqi wal kadhibi, yang mungkin disifati dengan jujur dan dusta. Imma ala sawa, entah dia sama, yaitu 50%, 50%, 50% jujur, 50% dusta, sawa. Au ma'a rujhani ahadihima, atau bersamaan dengan diungguli salah satu dari keduanya. Oh ini dia kayak 80% jujur. Sedikit dustanya. Misalnya bilang Ustadz datang, dan ternyata ada tanda-tandanya. Ada suara pintu. Oh berarti ini kabarnya kemungkinan 90% benar. Ini rujhani ahadihima. Tapi kalau ada yang mengatakan Ustadz datang, tapi nggak ada tanda-tandanya, nggak ada bunyi pintu, nggak ada bunyi motor, maka di situ dia waham, ya. Kabar atau ilmu yang 30% jujurnya, sisanya dusta. Ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin, seperti pengkabaran seseorang dari kedatangan orang yang gaib. Ya kayak tadi Ustaz datang gitu kan. Bisa benar, bisa jujur, bisa salah, bisa dusta. Wa nahwihi, dan semisalnya. Itu dia khabar. Paham insyaallah khabar? Insyaallah. Yang kedua, wal insya'u. Insya adalah kebalikan khobar. Ma la yumkinu ayyusofa bisidqi wal kadhibi wa minhu al-amru wan nahyu. Itu antum ada catatan kaki nomor 1. Al-istifhamu wa tamanni wa taraji wal qasamu wan nida'u. Yang kedua al-insya, dia adalah ma la yumkinu ayyusafa bisidqi wal kadhibi, yang tidak mungkin disifatkan dengan jujur dan dusta. Gak bisa dikatakan ini jujur, ini dusta, ini benar, ini salah, gak bisa, karena gak cocok. Kandungannya bukan kabar. Salah satunya adalah wa minhu al-amru wa nahyu,
yaitu sebagian darinya adalah perintah dan juga larangan. Kalau Anda bilang makan, nggak bisa dikatakan bohong, benar, jujur, dusta, nggak bisa. Karena di situ kandungannya bukan pengkabaran, perintah dia di situ. Begitu juga larangan. Ya, juga di catatan kaki nomor 1 itu ada istifham, pertanyaan. Misalnya bilang, apakah Habli sudah datang? Gitu kan. Kemudian antum bilang, pertanyaan ustadznya salah, pertanyaan ustadznya benar, pertanyaan ustadznya bohong, pertanyaan ustadznya dusta. Itu nggak bisa. Atau tamani, angan-angan, aduhai seandainya aku berangkat pagi, aduhai seandainya aku beli baju baru. Ini nggak bisa dikatakan bohong, dusta, benar, jujur, nggak bisa. Begitu juga taroji, kosam, dan nida. Ya, taroji harapan. Semoga aja nanti dapat uang. Semoga ustadz nanti berikan apa. Semoga nanti ibu berikan apa. Semoga nanti fulan datang bawa apa. Ini dia harapan. Qasam ya sumpah. Ya, kalau sudah bersumpah nggak bisa di situ. Pasti nggak bisa dikatakan ini jujur, ini dia dusta karena sumpah di situ. Nida panggilan juga sama. Ya Zaid, nggak bisa dikatakan itu dia dusta ataupun jujur. Oke, lanjut. Itu insya ya, yang tidak bisa, tidak mungkin disifatkan dengan jujur dan dusta. Seperti apa? Kaqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah. Ini perintah nih. Nggak bisa dikatakan bohong, apalagi yang mengkabarkan Allah. Wala tusyriku bi syai'a, janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ini dia insya. Ya, tadi wala tusyriku itu dia larangan. Kemudian di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, penulis rahimahullah taala, beliau mengatakan, perhatikan di sini. Faidah lagi. Tadi khobar udah kita ketahui, insya juga sudah kita ketahui. Wa qad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibaraini kasiyaghil uqudi al-lafdhiyyati mithlu bi'tu wa qabiltu fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabarun wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya'un. Tarattubil aqdi 'alaiha insya'un. Kata penulis rahimahullah taala, wa qad yakunul kalamu, terkadang kalam itu dia khobar dan insya, ditinjau dari dua sisi. Udah khobar juga insya lagi. Diambil dua-duanya. Khobar, insya juga. Seperti apa? Kasiyaghil uqudil lafdhiyah. Seperti konteks akad-akad lafad. Akad secara lafad. Contohnya apa? Bi'tu, aku menjual. Qabiltu, aku menerima. Secara lafad itu dia khabar, aku menjual. Tapi secara makna itu dia insya. Maksudnya apa? Ketika dia menjual, otomatis maknanya apa? Kepemilikannya berpindah dari milik dia ke milik orang lain yang dia jual. Itu dia insya. Nggak bisa dikatakan bohong, nggak bisa dikatakan benar. Sama seperti tadi perintah, larangan. Atau misalnya dikatakan qabiltu, aku telah menerima barang ini. Ini misalnya ada orang mengatakan saya jual, kemudian dikatakan qabiltu, aku telah menerima barang ini. Secara lafaz dia kabar, aku menerima. Tapi secara makna itu dia insya. Karena apa? Udah jadi miliknya. Yang sebelumnya milik fulan, kemudian karena dia sudah membeli dan menerimanya, menjadi miliknya. Berpindah kepemilikan. Itu dia insya. Nggak bisa dikatakan bohong, nggak bisa dikatakan benar.
Lihat di sini kata penulis rahimahullah taala, qad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibarain. Terkadang kalam dia khabar juga insya, ditinjau dari dua sisi. Kasyagil uqudi lafdhiyati, seperti konteks akad-akad secara lafaz. Aku menjual, aku menerima. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabarun. Karena sesungguhnya dia dari sisi penunjukannya atas orang yang berakad, itu dia kabar. Atas orang yang berakad ya, orang yang berakadnya. Ya, misalnya ana yang membeli, ana yang menjual, ana yang menerima nih, ananya itu dia khobar. Misal ana mengatakan bi'tu qabiltu, ya, penunjukan atas orang yang berakadnya itu dia kabar. Ana bilang bi'tu qabiltu, itu dia kabar, atau kata mudahnya, singkatnya, lafadznya itu dia kabar. Lafadznya apa? Kabar. Sebagaimana yang sebelumnya sudah ana jelaskan. Tapi wa bi'tibari tarattu bil aqdi 'alaiha, dan ditinjau dari tarattu bil aqdi, akibat akadnya itu dia insya. Apa akibat akadnya? Berpindah ke pemilikan. Insya tuh, yang tadinya sebelumnya milik fulan jadi milik saya, itu dia insya. Nggak bisa dikatakan, oh kepemilikannya berpindah ini dia bohong, oh kepemilikannya berpindah ini dia dusta, oh kepemilikannya berpindah ini dia benar, oh ini dia jujur. Nggak bisa. Karena berpindah ya udah berpindah. Kalau dia sah, benar, memenuhi syarat-syaratnya, nggak ada penghalang-penghalangannya, ya udah sah. Jadi secara lafadz khobar, secara makna insya. Kalau penjelasan penulis, ditinjau dari penunjukannya atas orang yang berakad, itu dia khobar. Ditinjau dari penunjukannya atas orang yang berakad, itu dia khobar. Atau mudahnya lafadznya khobar. Wa bi'tibari tarattu bil aqdi 'alaiha insya'un, dan ditinjau dari akibat akadnya itu insya, karena berpindah ke pemilikan ya insya, atau kata mudahnya maknanya insya. Kemudian lanjut, wa qad ya'til kalamu bi suratil khabari wal muradu bihil insya'u. Lihat, ini dahsyat sekali, ini sangat berpengaruh ketika kita membaca Al-Quran dan membaca hadis. Wabil aksi li faidatin. Sebelum itu ana ulang, tadi kita udah jelas apa itu khobar. Pertama udah jelas? Udah. Insya sudah jelas? Udah. Kemudian ada yang dia khobar juga insya, sudah jelas? Udah. Secara lafadz khobar, secara mana insya, yaitu secara penunjukan orang yang berakadnya khobar, dan secara akibat akadnya dia insya. Dan yang keempat ini, waqad ya'til kalamu bi suratil khabari wal muradu bihil insya'u. Terkadang kalam itu dia bentuknya khobar, dan yang diinginkan dengannya adalah insya. Khobar, tapi yang diinginkannya adalah insya. Dan itu ada faidah yang mendalam di situ. Wabil aksi, dan sebalikannya, yaitu kalamnya dalam bentuk insya dan yang diinginkannya adalah khabar. Juga karena ada faidah di situ di dalamnya. Contoh, misalul awal, contoh yang pertama, yaitu bentuknya khabar tapi yang diinginkan insya. Tadi insya kan apa saja? Perintah, juga larangan, itu insya. Contoh yang pertama, qaulu ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Saksi pembahasannya tarabbasna. Untuk garis bawahi. Artinya wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak. Yatarabbasna, dia menunggu. Mereka menunggu ya. Yatarabbasna, mereka menunggu bi anfusihinna, diri-diri mereka, 3 quru, yaitu 3 masa haid. Ada yang mengatakan 3 masa suci. Tapi itu bukan saksi pembahasan kita. 3 perempuan-perempuan yang ditalak
Mereka menunggu diri-diri mereka 3 masa haid. Oke? Lihat di sini saksi pembahasan kita yatarabbasna, mereka menunggu. Bentuk kalamnya kabar. Yatarabbasna kabar. Misalnya yadhhabna at-talibatu, yadhhabna para murid perempuan, mereka pergi. At-talibatu yarji'na, para murid perempuan mereka kembali. Aisyatun, misalnya yashtarina, ya, para Aisyah mereka membeli. Yabi'na, mereka menjual. Maksudnya apa? Kabar. Bentuknya kabar tuh, tapi maknanya insya, yaitu para perempuan yang ditalak hendaknya mereka menunggu. Hendaknya mereka menunggu diri-diri mereka 3 masa haid. Jadi secara bentuk kabar, tapi yang diinginkan perintah, yaitu hendaknya mereka menunggu. Lihat di sini kata penulis rahimahullah taala. Faqauluhu yatarabbasna bi suratil khabari wal muradu bihal amru. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yatarabbasna, ya mereka menunggu, itu bentuknya kabar. Wal muradu bihal amru, dan yang diinginkan dengannya adalah perintah, yaitu hendaknya mereka menunggu. Tapi kalau secara lafadz bentuknya itu dia kabar, tapi yang diinginkan perintah, yaitu hendaknya mereka menunggu. Tunggu dulu, gitu. Tunggulah dulu. Apa faedahnya? Wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi hatta ka'annahu amrun waqi'un. Dan faidah dari itu menguatkan perbuatan yang diperintahkan. Menguatkan perbuatan al-ma'muri bihi yang diperintahkan. Tujuannya berarti untuk menguatkan tuh. Hatta ka'annahu amrun waqi'un. Hingga seakan-akan itu adalah hal yang terjadi. Misal, anak kasih contoh mudahnya. Ada santri misalnya di sini dia lagi belajar tapi bercanda-canda. Anak bilang, siapa namanya mungkin? Hanif kalau belajar dia diem ya, Masya Allah nurut, dia nggak pernah bercanda. Padahal bercanda. Lihat konteksnya apa? Pengkabaran nggak? Pengkabaran. Tapi maksudnya apa? Perintah, yaitu diam, jangan bercanda. Jadi lebih mengena di situ, seakan-akan dia diam. Ada santri yang dia kerjaannya kalau tidur sulit dibangunin. Terus dikatakan sama ustadznya, Masya Allah fulan kalau bangun gampang ya. Lihat tuh. Kalau bangun gampang ya. Padahal juga tahu ustadznya kalau dia tuh bangun sulit. Tapi dibilang kalau bangun gampang ya. Kabar. Tapi maksudnya apa? Perintah, yaitu kalau bangun tuh jangan sulit. Mudah lah gitu. Dibangun itu langsung bangun. Jadi seakan-akan tuh hal itu sudah terjadi. Dan ini banyak dalam Al-Quranul Karim. Berarti ini perintah yang lebih ditekankan. Ta'kidu fi'lil amri. Fi'li al-ma'muri bihi. Menguatkan perbuatan yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, hingga seakan-akan dia adalah perkara yang terjadi. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'muri. Yatahaddatsu anhu, berbicara darinya seperti sifat dari sifat-sifat yang diperintahkan, yaitu seperti sifat yang dia sudah melakukan perintah tersebut. Misal ada santri yang berdiri, ana bilang, Masya Allah fulan duduk ya. Maksudnya pas sudah duduk. Ada santri yang dia bengong, ana bilang Masya Allah fulan kalau belajar dia perhatikan ya, yang nggak tahu dia tulis, yaitu maksudnya apa? Suruh perhatikan dan menulis ya. Berbicara darinya dengan sifat seperti sifat dari sifat-sifat yang diperintahkan. Wa mithalul aksi, contoh kebalikannya, yaitu bentuknya perintah tapi yang diinginkan adalah pengkabaran. Bentuknya perintah, bentuknya insya, namun yang diinginkan adalah pengkabaran. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Saksi pembahasannya wal nahmil, itu dia lafadznya, bentuknya perintah insya, namun yang diinginkan adalah pengkabaran. Apa kata Allah? Wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang-orang kafir.
Lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Ittabi'u sabilana, ikutilah aja jalanku. Yaitu ikutilah agama kami, ikutilah jalan kami. Wal nahmil khotayakum, lihat bentuknya apa perintah, hendaknya kami mengambil atau memikul kesalahan-kesalahan kalian. Hendaknya kami memikul, membawa kesalahan-kesalahan kalian. Perintah, tapi yang diinginkan adalah pengkabaran, yaitu maksudnya apa? Kami pasti membawa kesalahan-kesalahan kalian. Kami pasti memikul kesalahan-kesalahan kalian. Maka di situ terdapat pengkabaran. Lafadznya insya, namun maknanya yang diinginkan adalah pengkabaran. Faqauluhu wal nahmil bi suratil amri wal muradu bihal khabaru. Wal nahmil, ya, wal nahmil itu lamul amr. Hendaknya kami memikul, hendaknya kami membawa. Dengan bentuk amar perintah, tapi wal muradu bihal khabaru, yang diinginkan dengannya adalah pengkabaran. Pengkabaran yang diinginkan. Ai nahnu nahmilu, kita membawa, kita memikul. Wa faidatu dzalik, apa faidahnya? Tanzilu syai'i al-mukhbari anhu manzilatal mafrudi al-mulzami bihi. Tanzilu syai'i al-mukhbari anhu manzilatal mafrudi al-mulzami bihi. Tanzilu syai', menempatkan sesuatu, al-mukhbari anhu, yang dikabarkan, menempatkan sesuatu yang dikabarkan, manzilatal mafrud, dengan kedudukan yang wajib, al-mulzami bihi, yang diharuskan. Menempatkan sesuatu yang dikabarkan pada kedudukan yang wajib dan yang diharuskan, yaitu wal nahmil, kita membawa. Maksudnya apa? Kita pasti membawa, kita wajib membawa. Dan dia lafadznya perintah, tapi yang diinginkan adalah pengkabaran. Dan itu banyak nanti akan kita jumpai dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas al-haqiqatu wal majaz, dan ini penting sekali. Misalnya ada yang mengatakan itu singa gitu. Kalau benar singa berarti apa? Hakikat. Tapi kalau ada yang bilang wah itu singa, tapi dilihat mana singa? Nggak ada. Adanya azam, masya Allah, berarti azam pemberani dia tuh. Itu namanya majaz. Apa yang suka menipu? Hewan apa yang suka menipu? Kancil, iya. Misalnya bilang, tuh kancil, gitu kan. Ya memang kancil berarti hakikat. Tapi ada yang bilang, tuh kancil, mana nggak ada kancil? Ada ya fulan. Oh berarti itu dia suka menipu. Itu namanya majaz, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan itu sangat berguna, ya. Dan terlebih lagi sangat berpengaruh juga dalam akidah. Oleh karena itu, kembali lagi semuanya kepada akidah. Ketika seseorang dia salah akidahnya, keliru, tergelincir akidahnya, maka apapun yang dia akan pelajari pun tergelincir akidahnya. Dia mempelajari sirah, tapi akidahnya tergelincir, maka sirahnya pun tergelincir. Sirahnya pun sesat. Dia mempelajari fikih, tapi akidahnya keliru, akidahnya tergelincir, maka fikihnya pun sesat. Karena dia akan membawa apa yang dia yakini. Begitu juga ketika dia membaca Al-Quran, akidahnya sesat, maka ketika dia membaca dan memahaminya pun bisa keliru. Karena seseorang itu akan kembali kepada apa yang dia yakini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.